Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 200512140773 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemrograman heap sort menggunakan bahasa C#. Pada pemrograman heap sort akan membutuhkan banyak fungsi untuk saling memanggil dalam membentuk heap dan menampilkan data. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep heap sort, yaitu ketika terdapat suatu array berisi beberapa elemen seperti terdapat pada layar, maka akan dibentuk sebuah heap yang belum tersusun datanya, dan maka dari itu dibentukkan heap dengan data yang telah tersusun. Data tersusun adalah di mana elemen terbesar berada pada titik tertinggi heap dan elemen terkecil berada paling bawah kanan heap. Contoh fungsi penyusunan data heap adalah heapv. Setelah itu akan terjadi perulangan pengeluaran elemen terbesar dan penyusunan heap baru hingga tidak ada heap yang akan tersisa. Adapun pemrograman heap sort dengan bahasa C#. Pada setiap pemrograman pasti membutuhkan deklarasi pustaka. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan berbagai perintah. Pada namespace, saya akan ubah dengan nama pemrograman yang saya buat, yaitu dengan heap sort. Setelah itu, pada fungsi pertama, saya menuliskan fungsi heap sort di mana akan terjadi pembentukan suatu heap. Pertama, terdapat variabel n yang merupakan banyaknya data dalam array, lalu variabel t. Setelah itu, terjadi pembentukan suatu heap menggunakan loop for dan dibantu dengan memanggil fungsi heapv. Pemanggilan heapv ini untuk membantu dalam pembentukan heap dengan data yang telah tersusun. Setelah heap tersusun dengan sempurna, maka dimulai menyusun data dengan menghapus elemen terbesar dengan menggunakan loop for lagi, lalu memanggil fungsi heapv untuk membentuk heap baru. Pada hal ini akan terjadi perulangan penghapusan elemen terbesar dan pembuatan heap baru hingga heap tidak tersisa. Yang kedua, terdapat fungsi heapv. Dimulai dengan variabel i yang dianggap node terkecil atau elemen terbesar pada heap. Setelah itu tertera perhitungan indeks kiri dan kanan, di mana indeks kiri adalah 2 kali dari node terkecil plus 1, sedangkan kanan 2 kali node terkecil plus 2. Setelah itu, penggunaan if untuk menyusun atau meletakkan data yang sesuai dengan konsep heap sort. Jika indeks kiri kurang dari n atau banyaknya data dan nilai indeks kiri lebih besar dari indeks maksimal, maka elemen indeks kiri merupakan elemen terbesarnya. Dan jika indeks kanan kurang dari n atau banyaknya data dan nilai indeks kanan lebih besar dari indeks maksimal, maka elemen indeks kanan merupakan elemen terbesarnya. Dan jika pula maksimal tidak sama dengan i, maka terjadinya penukaran antara indeks maksimal dan indeks i. Setelah itu terdapat fungsi print data. Dalam fungsi ini merupakan penulisan yang nanti digunakan untuk menampilkan susunan data dengan variabel n yang merupakan banyaknya data, lalu menggunakan loop for untuk menampilkan susunan data dengan bantuan console.write ini. Terakhir terdapat fungsi main, yaitu fungsi yang akan ditampilkan saat output program heap sort ini. Di sini saya menggunakan banyak console.write line hanya untuk penulisan tambahan dalam artian mempercantik tatanan output program nantinya. Dan pada program ini saya gunakan adalah dengan inputan user. Saya menggunakan console.write dan int.parse untuk mengisi banyak array sesuai keinginan user. Lalu variabel
Lalu variabel int.parse yaitu jumlah, yang nantinya akan dimasukkan pada array sebagai jumlah indeksnya. Setelah itu, untuk mengisi data-datanya, yaitu menggunakan loop for, dan setelah itu console.write dan int.parse. Dengan int.parse ini, data langsung masuk dalam indeks sesuai dengan urutan masuknya. Dan terakhir, untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan user dengan memanggil fungsi dari print data. Setelah itu, untuk menampilkan data-data yang telah tersusun, yaitu dengan memanggil fungsi heap sort dan print data. Terakhir, terdapat read line digunakan untuk dapat menampilkan outputan program ini. Mari kita uji coba program heap sort dengan memasukkan banyak data 5, data pertama 12, 22, 34, 22, dan 1. Dan seperti inilah hasilnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.